Kemarin ini target mereka habaib, hancurkan habaib, fitnah nasabnya, bubarkan pengajiannya, bongkar kuburannya di mana-mana, saudara. Dan saya sudah ingatkan dari beberapa bulan yang lalu, ingat, ini bukan hanya habaib yang akan dimusuhi. Besok begitu habaib sudah mereka hancurkan, mereka akan hancurkan kiai, mereka akan hancurkan pesantren, mereka akan hancurkan santri, saudara. Dan hari ini terbukti, saudara. Terbukti dusta dan playing victim murahan. Mungkin itulah yang dimaksud Imam Jumbo Baklawi Rizik Syihab ketika menyikapi narasi Trans 7 yang melecehkan pesantren dan kiai dalam tayangan videonya. Memang bukan kaum Habib namanya jika tidak busuk mulut beserta isi otaknya. Fitnah yang ia lontarkan bahwa di balik Trans 7 yang melecehkan Lirboyo dan kiainya, di sini jelas ditujukan kepada orang-orang NU yang selama ini membongkar kepalsuan nasabnya sebagai keturunan Rasulullah, yang jika kita umat Islam bisa berpikir waras menggunakan logika, justru fitnahan si keturunan Yaman ini malah akan berbenturan dengan akal waras manusia. Sebab sangat mustahil seorang kiai justru menghancurkan gelar kiai yang juga disandang olehnya. Menghancurkan pesantren yang ia sendiri juga seorang pemilik pondok pesantren di tempatnya, sehingga narasi busuk Baklawi Rizik Syihab bisa dibaca sebagai bentuk fitnah untuk mengamankan posisinya. Sebab pada faktanya, dia sendirilah yang memiliki track record punya agenda besar membusukkan nama NU dan kiai agar ditinggalkan oleh umat Islam bangsa Indonesia. Penghinaan terhadap Gus Dur, seorang kiai besar Nahdlatul Ulama yang juga merupakan cucu dari sang pendirinya. Pembusukan terhadap gagasan-gagasan PBNU yang difitnah sebagai gagasan yang bertentangan dengan syariat Islam sudah cukup menjadi bukti bahwa dia sendirilah yang sejatinya punya agenda besar ingin menghancurkan marwah NU dan para kiai di hadapan umat Islam bangsa Indonesia, yang rencana besar tersebut akhirnya terpaksa ia hentikan sebab golongan mereka harus berlindung kepada para kiai kita di lingkungan Nahdlatul Ulama karena nasabnya telah dibongkar kepalsuannya oleh orang-orang yang notabene adalah kader-kader muda dari kalangan Nahdlatul Ulama juga. Dia datang, dia tanya Gus Dur, Gus, ini tulisan Allah bukannya? Mana dia tahu? Ayo saya tanya, dia tanya Gus Dur, ini tulisan Allah bukan? Gus Dur bisa tahu gak? Bisa tahu gak? Salah nanya. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta, matanya buta hatinya. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Gus Dur kan tidak melihat, dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta, matanya buta hatinya. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau teman terang apa? Dia omong bego terang apa? Tapi Gus Dur dinyak buta mata buta hati, kita nggak terima. Gimana? Rizik Syihab. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Ngaku turunan itu cangkeme orang kaya mbae, kelakuan orang kaya mbae, nek bener turunannya ku, turunannya Nabi Mududu lah kaya duduk kaya mosok dulu Kanjeng Nabi cangkeme kotor. Gus Dur, seorang kiai besar cucu dari Hadratus Syekh, sang pendiri NU, tokoh yang menjadi ikon dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dihinakan dengan sehina-hinanya. Maka sangat lucu ketika sekarang dia keluar-keluar membela, apalagi sok merasa ikut menjadi korban. Kita warga NU tidak akan pernah lupa, sebelum nasab kaum Habib yang katanya adalah keturunan Rasulullah dibongkar kepalsuannya oleh kader-kader muda Nahdlatul Ulama, golongan mereka sangat masif menyerang NU dan para kiai dengan berbagai narasi busuknya.
memframing apapun gagasan PBNU sebagai gagasan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang itu semua jelas bisa dibaca sebagai upaya untuk menjatuhkan marwah NU dan para kiainya, yang tujuannya adalah agar umat Islam tidak lagi percaya dengan kiai-kiai Nahdlatul Ulama, sehingga pada akhirnya umat Islam akan berpindah haluan lebih percaya dan mengikuti tokoh-tokoh dari golongan mereka saja. Madura adalah salah satu contohnya. Dahulu, orang Madura hampir keseluruhannya adalah warga NU yang loyalitasnya terhadap Kiai terkenal sangat militan jika dibandingkan dengan warga NU di Jawa. Tapi setelah propaganda yang dilakukan golongan Baklawi Yaman mengatasnamakan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, membusukkan marwah NU dan para kiai di berbagai ceramah mereka, warga NU Madura pada akhirnya lebih percaya dan menjadi pengikut militan dari golongan mereka. Sehingga ketika terjadi pandangan yang berseberangan antara Baklawi Yaman dengan para kiai kita di Nahdlatul Ulama, terutama dalam hal perpolitikan nasional, hampir sebagian warga NU Madura berdiri bersama golongan Baklawi Yaman, dan tidak jarang para kiai kita dihujat habis-habisan oleh mereka hanya karena perkara pilihan politik yang berbeda. Fenomena-fenomena tersebut sebelum terjadinya polemik nasab yang mengguncangkan kaum Habib, itulah bukti bahwa golongan mereka yang mempunyai agenda besar ingin memisahkan umat Islam bangsa Indonesia dengan para ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Karena itulah, jika sekarang dalam kasus Trans 7 yang ingin membusukkan nama pesantren dan kiai NU, golongan mereka koar-koar seperti membela, apalagi sok merasa ikut menjadi korban pembusukan, maka sungguh itu adalah bentuk playing victim dari golongan mereka yang berusaha merebut kembali simpati warga Nahdlatul Ulama. Sebab hampir sebagian besar warga NU sudah tidak percaya jika golongan mereka adalah keturunan Rasulullah. Lebih parahnya, playing victim yang dilakukan oleh Dedengkot Baklawi Imam Jumbo Rizik Syihab, lagi-lagi ia bernarasi seolah-olah penghina pesantren dan kiai yang dilakukan oleh Trans 7. Aktor di balik itu semua adalah orang-orang yang selama ini membongkar nasab palsu golongan mereka sebagai keturunan Rasulullah. Rizik Syihab ikut-ikutan speak up soal isu pesantren yang lagi rame belakangan ini. Tapi bukannya menenangkan, dia malah bikin suasana makin panas. Hal ini dibagikan sama akun TikTok Prime Gazette tanggal 20 Oktober lalu. Dalam postingan itu kelihatan Rizik lagi ceramah dan nyerang balik orang-orang yang kritik pesantren. Dia bahkan bilang orang yang kritik pesantren itu kurang ajar. Habis pesantren diserang, kurang ajar tidak? Katanya dengan nada tinggi. Katanya lagi, orang-orang yang kritik pesantren tuh bilang santri yang mendisiplinkan diri di pesantren disebut penindasan. Ngerapihin pondok dibilang eksploitasi. Santri hormat ke kiai disebut feodalisme. Santri cium tangan kiai dibilang penghambaan. Berdiri nyambut kiai malah disebut penyembahan. Kurang ajar tidak? Tanya Rizik lagi, makin emosi. Santri khidmat ke kiai dibilang perbudakan. Saya mau tanya, ini fitnah bahaya tidak? Bahaya tidak, lanjutnya. Santri kasih hadiah ke kiai disebut pemerasan. Kurang ajar saudara, tambahnya. Netizen pun rame-rame berkomentar, ini orang maunya apa? Bukan menyejukkan, malah bikin panas, tulis seorang netizen. Ceramah nggak pernah ada yang mutu, cuma maki-maki. Apa yang didapat para pengunjungnya? Cuma kebencian, tulis netizen lain. Habib seharusnya mendamaikan, menenteramkan, malah ini mah pengadu, memprovokasi keadaan, kacau, tulis yang lain. Tapi sebenarnya yang bikin suasana panas nggak cuma Rizik. Pada 17 Oktober lalu, ratusan anggota Banser dan warga NU melakukan unjuk rasa di halaman Transmart Bandung. Mereka ngelakuin itu sebagai bentuk protes terhadap tayangan program Expose Uncensored di Trans 7. Dalam aksi tersebut, massa menutup pintu masuk mall, memasang lakban dan menuliskan kata disegel dengan cat semprot di gerbang. Tapi yang bikin heboh, salah satu oratornya bilang gini, jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti ada Banser yang menggorok PKI. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-ngolok ulama Nahdlatul Ulama, lanjutnya. Ucapan itu langsung bikin publik geger dan dikecam sebagai ancaman ekstrim. Kami di PIS bisa memahami kemarahan saudara kita di pesantren gara-gara tayangan Expose Uncensored. Tapi apa iya harus marah segitunya? Pertama, mereka demo di Transmart yang gak ada hubungannya sama Trans 7. Kedua, kok narasinya kayak menghalalkan kekerasan gitu ya?
Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat sih, yang ramai di media sosial akhir-akhir ini nggak semuanya bentuk kebencian atau serangan ke pesantren, tapi juga kritik. Kritik dari orang-orang yang mungkin nggak tumbuh di lingkungan pesantren, tapi punya kepedulian terhadap pesantren. Atau bahkan orang-orang yang dulunya pernah mondok, tapi nggak ngalamin hal-hal yang sekarang viral. Tradisi kayak santri harus ngesot, mendatangi kiai, atau makanan dibagi tapi malah ditendang, bisa dipahami di kritik publik. Itu dianggap di luar batas kewajaran. Dan kritik itu jangan dikit-dikit langsung dicap kurang ajar, ngehina pesantren. Apalagi halal darahnya. Masyarakat punya hak buat ngasih kritik, apalagi kalau tujuannya biar pesantren jadi lebih baik. Karena jujur aja, banyak masalah di dunia pesantren yang udah lama banget dibiarkan. Dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, sampai penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum yang mengatasnamakan pendidikan agama. Nah, kalau hal kayak gini nggak dibenahi, ya jangan heran kalau makin banyak orang tua yang ragu nyekolahin anaknya ke pesantren. Faktanya, jumlah santri di Indonesia terus menurun. Tahun 2020, data Kemenak nyebut ada sekitar 4,37 juta santri di seluruh Indonesia. Tapi di tahun ajaran 2020-2023 turun jadi sekitar 4,08 juta santri. Dan laporan terbaru tahun 2025 malah nyebut angka santri aktif cuma sekitar 1,3 sampai 1,6 juta aja. Artinya dalam 5 tahun terakhir penurunannya tajam banget. Ini jelas harusnya jadi bahan introspeksi, bukan malah marah ke orang yang ngasih kritik. Nggak semua orang bersikap negatif terhadap pesantren. Mereka cuma pengen pesantren bener-bener jadi tempat yang aman dan mendidik dengan nilai Islam yang luhur. Sekarang publik cuma lagi berani ngomongin hal-hal yang dulu mungkin nggak ke-up. Jadi ini bukan serangan ke pesantren secara institusi, tapi bentuk kepedulian. Agar lingkungan pesantren bisa benar-benar jadi tempat yang aman, beradab, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang sejatinya luhur. Jadi udah ya Pak Rizik, jangan tiba-tiba datang terus memperkeruh keadaan. Yuk proporsional dalam bersikap.